Hari ini kita full membahas mengenai wanita dan kehamilan ya. Nah, sebelumnya di Dr. Rosh Indonesia kita pernah membahas mengenai bayi tabung, di mana seorang calon ibu dan ayah yang ingin merencanakan kehamilan bisa diusahakan dengan bayi tabung, bahkan bisa merencanakan bayi kembar. Ya dok ya. Nah, ada pernyataan lagi nih mengenai beberapa pernyataan yang berkaitan dengan jenis kelamin yang dikaitkan dengan makanan. Walaupun pernyataan ini masih banyak percobaan penelitian di medis, ada beberapa yang harus kami sampaikan untuk Anda yang di rumah. Nah, Dr. Caroline, bicara masalah menentukan jenis kelamin jika kita lihat dari jenis makanan, ini kan kita akan kaitkan dengan suasana asam basa di organ intim wanita. Ya. Biasanya untuk menginginkan anak laki-laki, ya, seorang ibu harus mengkonsumsi makanan yang jenis apa? Jadi pada dasarnya yang menentukan jenis kelamin dari calon janin ini adalah dari laki-laki. Itu dari suami ya? Dari suami. Oke. Jadi dari suami itu dia akan menyumbang sperma. Nah, di mana sperma itu ada dua jenis. Ya. Si androsperma, dia menyumbang gen Y, ya, menjadi calon janin laki-laki. Ya. Dan ginosperma, dia menyumbang gen X. Dia akan menyumbang jadi janin perempuan. Bicara masalah makanan, ya, di sini kan ada yang sifatnya asam, ada yang sifatnya basa. Iya. Ya. Nah, kalau untuk perempuan berarti si ibunya itu makan yang jenis asam atau basa? Nah, kalau untuk perempuan, jadi dari gen X ya, dia lebih bertahan di suasana asam. Oke, berarti gen X dari sperma suami. Iya, gen X dari sperma suami. Oke, kayak contohnya ini adalah ikan, daging, sosis, pisang. Oke. Sebaliknya kalau pingin anak laki-laki itu basah. di suasana yang lebih basah. Oke, lebih ke buah-buahan. Nah, untuk bicara masalah menentukan jenis kelamin dari makanan, kita akan share juga dengan bintang tamu. Apakah bintang tamu saya ini pernah mencobanya? Saya undang Thalita Latif. Halo Thalita. Halo dokter. Mau makan yang mana? Aduh enak-enak ya, tahu aja badan saya sekarang tebel. Thalita, kenalkan ini dokter Caroline. Dokter, nah, tadi kita bicara masalah jenis kelamin dan makanan. Oke. Thalita sekarang putra yang keberapa ini? Pertama. Yang pertama. Pernah coba nggak? Kan googling, wah dari makanan, betul. Makanan. Kita pengen anak perempuan atau laki nih gitu, coba. Sebenarnya pernah dengar, cuman karena aku memang nggak berpikir ke arah sana pada saat hamil kemarin, jadi aku lebih yang kayak ya udah ikutin aja proses selama kehamilan ini. Emang kalau craving apa ya aku makan gitu. Karena kalau dibilang laki-laki, aku juga nggak yang makan buah-buahan terus gitu, terus nggak yang makan daging-dagingan terus, jadi balance aja gitu. Tapi ya ternyata laki-laki ya udah. Nah, ini bicara selain makanan ya, kita lebih identik di sini adalah mengenai waktu berhubungan yang dikaitkan dengan masa subur. Ya. Nah, kalau dari faktor masa subur seorang wanita kalau ingin anak perempuan sebaiknya di sebelum atau sesudah? Sebelum. Sebelum, berarti sebelum masa subur. Iya. Berarti ini dikaitkan juga dengan sifat kromosom X dan kromosom Y. Iya. Kenapa itu dok? Jadi kalau pada si kromosom, si pembawa gen perempuan nih, si gen X ini yang membawa gen perempuan, dia bentuknya lebih besar dan gerakannya lebih lambat. Jadi dia mempunyai ketahanan hidup yang lebih panjang dari yang gen Y. Oke. Jadi di saat kalau berhubungannya sebelum masa subur, kita memprediksi si gen Y ini sudah mati. Karena dia bertahan hidupnya lebih pendek. Walaupun geraknya lebih cepat. Ya, walaupun geraknya lebih cepat. Laki gitu ya. Tapi cepat tewas. Ya, tapi dia cepat tewas. Betul. Jadi istilah kalau pengen anaknya perempuan, jadi masa berhubungan intimnya adalah beberapa hari menjelang 2 hari atau sehari sebelum masa subur. Kemudian si ibu mengkonsumsi makanan yang berkaitan dengan sifat asam, yaitu kayak ikan, daging, sosis, pisang. Ya. Salah satu contohnya, ya. Nah, kalau untuk pasien yang ingin menginginkan anak laki-laki berarti sesudah masa subur mengkonsumsi si ibu makanan yang buah-buahan dan sayur-sayuran yang basah. Lebih buah dan sayur untuk menciptakan suasana basah di organ intim. Nah, kalau pasien Dr. Caroline sendiri biasanya untuk menyarankan dari makanan atau masa Kalau subur? saya lebih ke masa subur ya, karena itu lebih akurat daripada kita pakai dari makanan.
Karena Jadi- makanan juga ada proses pencernaannya Iya. juga ya. Diproses juga di dalam tubuh gitu. Inti Iya, perempuan. jadi dari beberapa faktor seperti faktor makanan, kemudian waktu berhubungan yang disesuaikan dengan masa subur, dan membasuh daerah kewanitaan itu lebih baik dari masa subur. Iya. Itu lebih identik disesuaikan dengan sifat kromosom X dan Y dalam menentukan jenis kelamin. Iya. Ya, jangan-jangan kamu waktu itu sebenarnya waktu masa subur. Saya kan, Setelah masa subur. nah saya kan juga kurang mengerti nih. Saya jadi tahu dong. Jadi Untuk ada, perencanaan anak kedua, ya? ya, Rencana pengen anak apa nih? Perempuan? Berarti perempuan ya? Pengen perempuan? Pengen perempuan ya berarti. kalau udah dapat laki kan pengennya perempuan Nah. ya biar pas. Tapi kalau dapat laki-laki juga ya Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Yang penting sehat ya. Alhamdulillah. Tapi kalau pengen anak perempuan berarti menjelang masa Subur. Terima kasih Dr. Caroline, tepuk tangan buat Dr. Caroline. Ya pemirsa, itu tadi apapun perencanaan Anda untuk menentukan jenis kelamin, yang terpenting adalah anak yang dikandung itu sehat. Ya, kemudian pastikan kesehatan Anda sebagai seorang ibu dan Anda sebagai seorang ayah sehingga kualitas anak yang dikandung juga optimal dan kesehatan tetap terjaga. Setelah ini kita akan membahas mengenai baby blues syndrome. Tetap di Dr. Oz Indonesia. Sindrom baby blues dapat mengarah pada depresi. Temukan jawabannya sesaat lagi.